Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Allah hidupkan kita di antara banyak yang sedang wafat. Allah sehatkan kita di antara banyak yang sedang sakit. Allah luangkan waktu kita beramal soleh di antara banyak yang disibukkan bermaksiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini istiqamah dalam amal soleh, istiqamah meninggalkan kemaksiatan, istiqamah hingga akhir hayat datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang saat kematian tiba nanti Allah berikan husnul khatimah. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bapak, Ibu hadirin Allah cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian khawatir meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah adalah generasi-generasi yang lemah akidahnya, lemah amalnya, lemah ilmunya. Maka dari itu kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang tak punya anak berdoa agar punya anak. Ada orang yang punya banyak anak pusing karena apa? Anak-anak yang ternyata tidak menyejukkan hati orang tuanya, anak-anak yang membuat hati orang tuanya tersinggung, bersedih, berduka. Apalagi kita lihat fenomena saat ini, banyak sekali perbuatan-perbuatan menyimpang dan pelaku-pelakunya adalah anak-anak kita. Maka dari itu menjadi persoalan yang sangat serius, menjadi kajian-kajian yang sangat serius bagaimana caranya mencetak anak yang soleh dan solehah. Karena itu adalah cita-cita kita semua sebagai orang tua. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu, nanti kalau kita meninggal dunia putus semua amal kita. Tapi ada 3 yang terus mengalir, illa min salasin. Kita berharap di antara 3 itu adalah waladun salih yad'ulah. Anak-anak yang saleh yang kita miliki, yang kelak akan mendoakan kita. Meskipun umur kita telah berakhir, akan tetapi pahala kita terus mengalir karena anak-anak kita, anak-anak yang saleh, salehah. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak anak-anak kita ternyata mereka meninggalkan sholat, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, mereka membuat orang tuanya kecewa, mereka zalim kepada orang lain, mereka mengambil hak orang lain, mereka sibuk pacaran, mereka sibuk minum khamar, merokok dan lain sebagainya. Bahkan hari ini banyak anak-anak sekolah kita yang tawuran dan lain sebagainya. Maka ternyata kasus-kasus anak-anak nakal, kenakalan-kenakalan remaja, anak-anak yang sekarang ini banyak meninggalkan sholat, banyak melakukan maksiat karena
dipengaruhi oleh kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Di antara kesalahan orang-orang tua dalam mendidik anak-anaknya yang pertama, bahwa sesungguhnya agar kita mencapai cita-cita kita mendapat anak yang soleh dan soleha, tidak bisa kita raih dengan otak yang cerdas, tidak bisa kita raih dengan otot yang kuat, tidak bisa kita raih dengan uang yang banyak. Tapi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau seorang pemburu ingin mendapatkan hewan buruannya, maka senjatanya adalah senapan, tombak, panah, jaring. Dapatlah hewan buruannya. Tapi kita orang beriman, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya uang yang banyak, tapi doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan kesalahan orang-orang tua zaman sekarang, mereka tidak berdoa, mereka tidak mendoakan anak-anaknya, mereka tidak mendoakan anak gadisnya, anak lajangnya. Lihat bagaimana Nabi saja, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, mereka juga mendoakan agar diberikan anak yang soleh. Lihat bagaimana seorang Nabi Zakaria pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang termasuk keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-100, kita diajarkan untuk membaca doa, Rabbi habli minas salihin. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita sebuah gambaran doa yang begitu mulia dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kebanyakan doa orang tua, ya Allah, semoga nanti anakku jadi orang kaya, semoga nanti anakku lulus polisi, semoga nanti anakku banyak uang, semoga nanti anakku punya rumah mewah, supaya nanti anakku punya anak, punya istri yang cantik, mandiri. Dunia yang terus kita doakan untuk diraih anak-anak kita. Sehingga betul anak-anak kita mendapatkan dunianya, tapi ternyata perilakunya jauh daripada harapan dan impian orang tuanya. Maka hadirin mari kita ambil waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kita doakan anak kita, tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa. Doakan anak kita. Kita pilih keadaan dan situasi-situasi yang makbul dalam berdoa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan harapan impian-impian kita untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang tua merasa adalah orang yang memiliki hak prerogatif memberikan hidayah pada anak-anaknya. Padahal tidak. Yang memberikan hidayah pada anak-anak kita bukan orang tuanya, bukan ayah ibunya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memiliki hati anak kita, bukan kita orang tuanya pemilik hati anak-anak kita. Sehingga dekati Allah, minta pada Allah, sujud pada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah mudah bagi Allah untuk menjaga hati anak kita agar selalu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua hadirin, kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah banyak orang tua zaman sekarang berharap anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Hadirin, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu, diri kita dulu, perbaiki diri kita dulu, pelihara diri kita dulu, jaga diri kita dulu, baru anak-anak kita. Ini dirinya belum terpelihara, dirinya belum terjaga,
Bagaimana mungkin kita mau menyelamatkan anak-anak kita? Untuk itu hadirin, tugas utama orang tua adalah mendidik dirinya sendiri, membina dirinya sendiri, memelihara dirinya sendiri, bukan mendidik anak. Tugas utama orang tua bukan mendidik anak hadirin, tapi mendidik diri sendiri. Memerintah anak memang sulit, tapi jauh lebih sulit memerintah diri sendiri. Menjaga anak memang sulit, tapi jauh lebih sulit menjaga diri sendiri. Menyuruh dan mengatur anak memang sulit, tapi jauh lebih sulit mengatur diri sendiri. Jaga diri kita hadirin cintai. Jadilah tauladan dalam hidup anak kita. Kita semua ingin anak kita menjadi anak yang jujur, tapi ayah ibunya bohong 7 kali sehari. Kita ingin anak kita adalah anak yang berkata lembut, sopan, santun, tapi ayah ibunya berkata kasar 17 kali sehari. Kita ingin anak kita adalah anak senantiasa dekat dengan masjid, tapi ayah ibunya jauh dari masjid. Kita ingin anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, tapi ayah ibunya jauh dari Al-Quran. Hadirin cintai, Rasulullah Muhammad SAW, kunci kesuksesan baginda Nabi dalam mendakwakan Islam ini bukan dengan ceramah Nabi, bukan. Rasulullah ketika berdakwah ke kalangan kafir-kafir Quraisy, Nabi datang kepada mereka. Orang-orang kafir menutup telinga mereka, tak mau mendengar ucapan Nabi, tak mau mendengar kata-kata Nabi. Akhlak Nabi, teladan Nabi, Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah, tauladan. Itu yang dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh orang-orang Mekah, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga berbondong-bondong orang beriman kepada Allah karena akhlak Nabi SAW. Begitu juga kita hadirin, agar kita mendapatkan anak yang soleh-soleha. Mari wahai para orang tua, tugas utama kita orang tua bukan mendidik anak, tapi mendidik diri sendiri. Hadirin ya Allah cintai. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjadi tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga hadirin, kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah banyak orang tua hari ini memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, uang sekolah, uang kuliah, rumah, yaitu dari pekerjaan yang haram, uang yang haram, usaha yang haram. Kullu lahmin nabamin, segala sesuatu di mana daging itu tumbuh daripada uang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, maka tidak akan hadirin, tidak akan ada tempat yang lebih cocok bagi mereka kecuali api neraka. Maka hadirin, jangan kasih SPP anak, SPP yang dari uang korupsi, uang yang haram, makanan minuman. Jangan engkau bawa pulang makanan minuman yang haram. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini dengan cara apa? Yang halalan thayyiba, zatnya halal, cara mendapatkannya halal, niat mendapatkannya pun halal. Hadirin, jangan sampai anak-anak yang kita besarkan ternyata dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Maka hadirin Allah cintai, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan nasihat ini, termasuk diri sendiri ini, insya Allah kita semua Allah anugerahkan, Allah karuniakan anak, cucu, keturunan yang soleh dan solehah. Sebagai penutup, agar kita mendapat keturunan yang soleh-solehah, jangan lakukan kesalahan keempat, yaitu banyak orang tua yang salah dalam mendidik anaknya. Dia ingin anaknya hafal Al-Quran, tapi disekolahkan ke sekolah yang tidak mempelajari Al-Quran. Dia ingin anaknya adalah orang yang ahli solat, rajin solat, 5 waktu solat, tapi disekolahkan anaknya ke sekolah yang tak mengajarkan solat. Maka ayo wahai orang tua, jika kita ingin anak kita soleh-soleha, sekolahkan ke sekolah pendidikan Islam, sekolahkan mereka ke sekolah yang benar, sekolahkan mereka ke sekolah yang mengajarkan
mengajarkan solat, yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan ibadah, yang mengajarkan akhlak. Jangan hanya kita ajarkan mereka ilmu dunia. Ilmu dunia semahal apapun kita berikan kepada mereka, tapi ketika ilmu agama ditinggalkan, maka itu adalah sebuah kezaliman. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Tak berdosa kalau kita tak pandai matematika, tapi kita berdosa kalau kita tak pandai baca Quran. Tak berdosa kalau kita tak pandai ilmu permesinan, ilmu perbintangan, tapi berdosa kalau kita tak pandai ilmu solat. Tak berdosa kalau kita tak pandai ilmu biologi, ilmu IPA, ilmu elektronik, tapi akan berdosa kalau kita tak pandai beribadah, tak kenal dengan Allah, tak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, silahkan sekolahkan kedokteran, silahkan sekolahkan ke tempat-tempat umum, tapi jangan lupa ilmu agama itu yang wajib. Ilmu dunia ini mubah, boleh dipelajari, boleh tidak pelajari, tapi ilmu agama wajib. Berdosa kalau kita tidak menanamkan agama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah. Demikian dapat disampaikan. Tentu banyak salah, banyak kurang, mohon diberikan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah